Teh, bisa dijelasin nggak apa tuh sebutnya tuh filosofi dari nama bandnya itu? Rantai Pegat. Kenapa nggak dilas gitu rantainya? Disambung. Iya. Dilas. Apa ya? Gak tahu sih apa ya. Cuman ya mungkin sebenarnya mungkin lagi naik motor. Dulu sih pernah sih memang ada ya, lagi naik motor. Kemudian aku sama beberapa teman yang mau bikin band. Kita lagi main-main, maksudnya lagi jalan lah gitu kan. Nah terus tiba-tiba ada anjing tuh di jalan gitu kan. Ada anjing di jalan. Pas kebetulan kita lagi naik motor gitu kan. Lagi naik motor, si motornya ya itu rantainya putus. Jadi putus. dikejar sama anjing. Tiba-tiba ada batu, ya udah lempar. Jadi filosofinya sangat menarik ya warga musik. Nyambung sih ya, tapi itu memang itu. Tapi emang kadang emang filosofi yang dialami dari kejadian-kejadian pribadi itu lebih ngena. Pasti itu. Daripada sih ngambil nama-nama yang serem-serem gitu kan. Jadi iya sih. udahlah, Rantai Pegat lah. Ya udah gitu. Jadi yang penting karyanya canggis lah, baik, mantap gitu ya. Sosok yang menginspirasi Teh Uji yang mungkin dari dulu dari kecil sampai suka ke grunge atau misalkan crash kayak sekarang gitu, band-band keras sekarang tuh ada nggak sih sosok-sosok influencer yang bikin Teh Uji tuh wah ini gue suka nih lagu ini karena dia gitu. Idolnya mungkin gitu. Harusnya cerita. Kira-kira kalau boleh di-share. Sebenarnya sih aku nggak terlalu ada idola atau gimana gitu ya. Cuman ada mungkin satu orang vokalis mungkin yang aku dulu fans ya sama dia gitu kan. Kayak gitu jadi ya. Nah gitu sih. Terus tapi sombong lah dia dulu gitu. Jadi ya udahlah gue ikutin musiknya aja gitu. Nggak usah ngikutin sikapnya gitu. Jadi tetap suka karyanya aja ya. Objektif aja. Iya gitu. sih. Sama sih band punk juga dulu bener bareng-bareng sih kalau nggak salah. Nggak bareng sih mungkin duluan dia, makanya bukan terinspirasi sih tapi lebih ke kok sama gitu kan. Yeah. Kayak gitu. Satu aliran, satu genre suka gitu ya. Kira-kira dari keluarga Teh Uji itu atau di lingkungan Teh Uji itu, lingkungan dekat gitu ya, ada yang main musik juga nggak? Alhamdulillah banyak sih gitu. Kayak saudara-saudara aku banyak banget yang berkecimpung di dunia musik. Jadi nggak heran juga sih ketika misalkan ada saudaranya yang suka musik juga gitu. Cuman mereka itu musiknya jauh beda banget sama aku gitu. Oh, beda genre ya. Beda banget. Kalau misalnya yang lain kan rata-rata musiknya memang sih semua juga udah pada bisa dibilang terkenal atau gimana, adalah beberapa gitu saudara-saudara aku yang mungkin udah sering nongol di TV juga gitu kan. Cuman ya musiknya musik yang layak untuk didengar gitu kan. Nggak kayak aku gitu. Tapi unik Teh, maksudnya gini loh. Emang jadi satu daya tarik mungkin ya. Betul. Lihat perempuan hijabers, dia bisa scream juga, dan itu jadi hal unik yang sebenarnya masyarakat pun jarang gitu kan. Jarang. Lihat fenomena seperti itu gitu kan. Teh Uji. Iya. Dulu waktu di komunitas punk rock. Selain band yang Teh Uji jalani itu, yang Teh Uji dirikan, ada nggak band-band lain, genre-genre lain? Pasti banyak ya, gitu kan. Senior pasti banyak banget sebelum aku, kayak Sakit Jiwa, terus Politik Chaos nih, si Politik Chaos. Terus ada Pada Larang tuh sebenarnya banyak banget ya. Banyak banget. Manusia Bejat, terus apa lagi ya? Pokoknya banyak banget lah gitu kan beberapa dari mereka. Terus yang mungkin yang sekarang yang terbaru, Noise Crash. Kalau untuk band-band seniornya sekarang masih ada nggak tuh Teh?
alhamdulillah sih masih ada ya. Kemarin juga kan kita pas ngadain reuni party pada Larang, ada beberapa senior juga gitu kan, ada yang ikut gabung, ada beberapa lagi yang memang kebenaran nggak bisa gitu. Tapi alhamdulillah sih sampai sekarang masih sering kumpul nih di base camp kita di Respect gitu. Oke. Teh Uji, Ya. untuk suka dukanya nih sebagai penyanyi mungkin ya kita sebutnya, apalagi perempuan kan hijaber gitu ya, penyanyi punk, suka dukanya gimana Teh? Suka duka untuk dunia punk sendiri apa untuk khusus akunya sebagai seorang penyanyi apa gimana? Bisa ke khusus diri sendiri sebagai penyanyi. Oke. Kalau misalnya suka duka berada di komunitas punk itu otomatis pasti banyak ya gitu kan. Ketika kita ngumpul sama teman, terus kita misalkan datang ke suatu tempat kita mau manggung kan gitu, kita harus pertama kita misalkan sewa mobil nih gitu kan, sewa mobil, terus kan kadang-kadang juga pasukan tuh terlalu banyak gitu kan, nggak mungkin bawa satu mobil atau dua mobil gitu kan. Kadang-kadang ya apa ya, ya udahlah kita naik angkutan umum atau gimana gitu, bisa dibilang aku pernah ngerasain ya gitulah pokoknya mah gitu. Pasti seru banget ya Teh, kita punya banyak, bisa disebutnya punya banyak teman, kita punya banyak relasi, apalagi komunitas punk di Indonesia itu solid ya kan. Betul. Dia ada yang kesusahan pasti dibantu. Betul. Ada konser kita ikut ke sana. Betul. Ada konser kita ikut ke sini. Pasti banyak banget dukungannya di sana ya. Benar. Nah, Teh Uji, Ya. dulu nih sempat pas zamannya kita, pas zamannya Teteh sama komunitas punk nih. Kira-kira berapa banyak sih base camp di sana? Maksudnya anak punk kan bisa disebut kadang-kadang hijrah ke sini, kadang-kadang pindah ke sana. Berapa banyak sih base camp di Padalarang tuh dulu zaman Teh Uji masih di komunitasnya? Kalau base camp tempat ngumpul itu cuma satu sih di Padalarang. Cuma satu. Nah, ya itu di Respect. Oh, di Gitu. Distro Respect ternyata warga musik. Nah, warga musik yang penasaran, pengen ikut juga ramein komunitas gitu kan. Boleh langsung datang ke tempat kita, ke tempat Distro Respect Cloth and Studio, karena tiap malam apa Teh biasanya rame di sini tuh? Kalau di kita sih rame, tiap hari rame gitu Tiap kan. hari rame. Tiap hari rame pasti gitu kan. Soalnya studio juga kan buka terus gitu Studio kan. buka Pasti terus. tiap hari banyak banget orang yang bermusik gitu kan. Nah, tapi kalau lebih sering ramenya biasanya malam minggu sih. Malam minggu, kemudian kalau misalnya kita mau bikin acara baru, wah bisa sampai subuh mereka ada gitu kan. Wah, seru banget nih Seru kayaknya lah. warga musik. Teh, Ya, gini ya, mungkin kita udah sering denger juga ya stigma negatif tentang komunitas punk rock ini, terutama di Padalarang sendiri ya. Nah, kan Teteh ini mempunyai suatu band di mana itu beraliran punk, dan biasanya punk itu berisi liriknya tuh berisi tentang pesan-pesan yang ingin disampaikan ke khalayak mungkin ya, Betul. bahkan ke pemerintah. kan ya? Betul. Sindiran. Mungkin ya biasanya. Nah, dari band dan Tetehnya sendiri kira-kira pengen apa sih yang disuarakan ke masyarakat terutama di Padalarang ini sendiri? yang disuarakan ya. Iya. Kalau mungkin pada saat dulu mungkin ya, kalau misalnya dulu mungkin tentang pemerintahannya sendiri sih yang kadang-kadang meskipun dulu aku nggak begitu paham ya soal pemerintah, soalnya kan aku juga masih sekolah juga gitu kan. Ya mungkin beberapa sih ada yang bilang dulu mah masih zaman-zamannya korupsi kayak gitu-gitu sih, tapi lebih ya mungkin lebih ke situ. Oh, lebih ke sana mungkin ya, lebih ke kritik pemerintah gitu ya. Nah, kalau untuk masyarakatnya sendiri nih, yang terutama di Padalarang yang menilai kadang negatif gitu ya ke punk rock gitu kan. Padahal kita di sini berkarya mungkin ya, tapi masih aja dipandang dengan stigma negatif nih. Nah, dari Teh Uji ada pesan nggak buat masyarakat? Mungkin ada warga sekitar atau warga musik ya, bisa dihususkan. Betul. Kalau misalkan punk rock tuh nggak seperti ini loh, punk rock tuh nggak seperti ini loh. Kira-kira ada nggak dari Teh Uji? Pasti ada lah ya gitu. Memang sih betul, nggak semua anak punk itu buruk. Iya. Gitu loh. Malahan dari mereka
semakin mereka banyak berkarya itu semakin ya istilahnya mengembangkan kreativitasnya mereka, itu kan juga suatu anugerah ya gitu kan. Pokoknya jangan mandang ketika pakaiannya mereka kayak gini kayak gitu kan. Terus banyak juga sih dari anggota-anggota punk juga yang mempunyai pekerjaan gitu, mereka bisa sukses juga banyak gitu. Mungkin yang ngebedain itu mungkin pang-pang yang kayak gimana dulu kayak gitu. Kalau misalnya rata-rata di komunitas yang sedang aku ada gitu ya, itu alhamdulillah semuanya positif si anak-anaknya gitu. Nah, warga musik, khususnya warga musik yang berada di Padalarang mungkin ya dan sekitarnya. Jadi sebuah komunitas itu tidak terlepas memang dari hal negatif ya. Betul. Dan stigma, tapi tidak bisa digeneralisir. Betul. Bahwa ini nih komunitas ini nih toksik nih, komunitas ini negatif nih, padahal dalamnya gitu kan, karena tidak tahu. Ketidaktahuan. Makanya hayu gabung gitu sama kita gitu biar kalian tahu sebenarnya musik underground itu nggak boleh dipandang sebelah mata gitu. Nanti juga kalian bisa menikmati. Nah, gitu warga musik. Jadi nggak semua yang mereka lihat itu jelek ya. Karena nggak kelihatan, hanya dilihat jeleknya aja. Dilihat luarnya aja. Dilihat luarnya ya. Kalau padahal isinya tuh banyak orang yang positif semua. Positif, banyak orang yang punya karya bagus. Betul. Banyak orang yang kalau bisa disebut kasarnya mungkin ya, solidaritasnya tuh lebih dari Betul. komunitas lainnya. Ya. Betul. Susah senang bersama. Benar. Gitu, Malahan ketika kumpul pun ada yang mereka lagi kerja, misalkan setelah pulang kerja mereka sempati nih buat silaturahmi gitu. Terus ketika misalkan mereka lagi libur gitu kan, bikin acara yuk silaturahmi sama misalkan bikin musik gitu kan. Kayak gitu-gitu. Terus komunitasnya ada yang sablon kayak gitu-gitulah. Oh iya, jadi di dalam komunitas juga ada bisnis juga ada ya bisnis. yang bisa ya ibaratnya jadi tuh buat nambahin uang kas mungkin ya. Nggak cuman kumpul-kumpul sekedar ngobrol, bermusik, nyanyi enggak gitu. Tapi di sini juga kita ajarin lah di si Respect ini juga ada kita belajar sablon gitu kan. Kita belajar untuk berjualan gitulah kayak gitu. Iya sih benar. Jadi untuk mereka yang nggak punya pekerjaan pun, hayulah mending di sini gitu. Bareng-bareng kayak kita gitu. ngerintis usaha bareng mungkin ya di sini. Kita belajar juga di sini. Jadi banyak hal warga musik kita sambil belajar lah, berkumpul, belajar gitu kita bareng-bareng. Jadi di Respect ini tempat yang cocok untuk nggak mengembangkan. membeda-bedakan karir gitu. Ya. Semua di sini kita sama aja. Untuk harapannya nih Teh ya, untuk teman-teman hijabers di luar sana, kedepannya mungkin yang bisa disebut sealiran gitu kan, berkarya di musik, ada nggak pesan-pesan untuk mereka? Kalau untuk teman-teman ya, bukan cuman yang buat hijabers aja ya gitu, untuk semua kalangan lah. Kalau misalnya memang suka di dunia musik yang kalian sukai, yang kalian cintai, tetap pertahanin, itu aja sih. Selagi itu nggak melenceng, selagi itu nggak ngerugiin orang lain, terusin. Itu aja. Benar, sangat memotivasi sekali ya warga musik. Jadi penampilan tidak menghalangi prestasi. Betul. Nah iya betul. Jangan sampai ya menghalangi karya kita karena penampilan yang gitu-gitu. Jadi setiap potensi yang kita punya harus dikeluarkan secara maksimal kayaknya Pringnya. Iya. Apalagi di musik ya. Betul. Dimana musik itu bisa dinikmati oleh semua kalangan. Betul. Tidak terkecuali ya. Ya. Nah, warga musik mungkin sekian ya bisa disebut podcast singkat kita sama Teh Uji. Terima kasih juga buat Distro Respect yang udah selalu mendukung kita. Ada Neis Boba, Kalemin Hirup, dan ada Kalisa Project Woodworking di sana. Nah, terima kasih warga musik udah nonton sejauh ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.